Hello, welcome back to kita punya daily reading untuk hari yang ke-44. Oke, so ya, sebelum kita mulai pembacaan kita pada hari ini, mari kita semua bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah bersama dengan kami. Dan pada saat ini kami ingin teruskan membaca tentang firman Engkau Tuhan. Biarlah apa yang kami bacakan ini menjadi pedoman hidup kami sementara kami menjalani kehidupan kami untuk menunggu kedatangan-Mu yang kedua kali. Tuhan ampunkan segala dosa pelanggaran kami. Semua ini saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. So mari kita baca di dalam hari yang ke-44 dalam buku Desire of Ages nomor 122 dan 123. Dari semua pelajaran yang harus diambil dari pencobaan besar yang pertama terhadap Tuhan kita, tidak ada yang lebih penting daripada yang menyangkut pengendalian selera dan hawa nafsu. Pada segala zaman, pencobaan-pencobaan yang menarik kepada sifat jasmania itulah yang paling berhasil membejatkan dan merosotkan umat manusia. Oleh sifat tidak bertarak, setan bekerja untuk membinasakan kuasa pikiran dan akhlak yang diberikan Allah kepada manusia sebagai karunia yang tiada ternilai harganya. Demikianlah menjadi mustahil bagi manusia untuk menghargai perkara-perkara yang mengandungi nilai yang kekal. Oleh pemanjaan hawa nafsu, setan berusaha menghapuskan dari jiwa segala bekas keserupaan dengan Allah. Pemanjaan yang tidak dikendalikan dan penyakit yang diakibatkan serta kemerosotan yang ada pada kedatangan Kristus yang pertama kalinya akan timbul lagi dengan keburukan yang hebat. Sebelum kedatangannya yang kedua kali, Kristus mengatakan bahwa keadaan dunia ini akan sama seperti pada zaman sebelum air bah dan seperti di Sodom dan Gomora. Setiap angan-angan hati akan senantiasa jahat adanya. Justru di hujung zaman yang menakutkan itulah kita hidup sekarang. Maka kepada kita haruslah tertanam dengan sedalam-dalamnya pelajaran tentang kuasa juru selamat itu. Hanya oleh penderitaan yang tidak terperikan yang ditanggung oleh Kristus itulah kita dapat menilai buruknya pemanjaan yang tidak dikekang. Teladan yang diberikannya menyatakan bahwa satu-satunya harapan kita untuk mendapat hidup kekal ialah oleh menundukkan segala selera dan nafsu kepada kehendak Allah. Dengan tenaga kita sendiri, mustahil bagi kita untuk menyangkal kegelojohan pribadi kita yang telah berdosa. Oleh saluran ini, setan akan mendatangkan pencobaan ke atas kita. Kristus tahu bahwa musuh itu akan datang kepada setiap manusia untuk mengambil keuntungan dari kelemahan warisan dan oleh sindiran-sindirannya yang palsu hendak menjerat semua orang yang imannya tidak pada Allah. Maka melalui jalan yang mesti dijalani manusia, Tuhan kita telah menyediakan jalan bagi kita untuk menang. Tuhan tidak menghendaki kita harus ditaruh dalam keadaan yang merugikan dalam peperangan melawan Satan. Ia tidak mau kita ditakut-takuti dan ditawarkan hati oleh serangan ular itu. Kuatkanlah hatimu, katanya, aku telah mengalahkan dunia. Yohanes 16 ayat 33. Biarlah ia yang bergumul melawan kuasa nafsu makan memandang kepada juru selamat di padang belantara pencobaan. Pandanglah dia dalam penderitaan di kayu salib kita. Ketika ia berseru, aku haus, ia telah menanggung segala sesuatu yang mungkin kita tanggung. Kemenangannya adalah kemenangan kita. Yesus bersandar pada akal budi dan kekuatan Bapanya yang di surga. Ia berkata, tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku, sebab menunjuk kepada teladannya sendiri. Ia berkata kepada kita, siapa di antara kamu yang takut akan Tuhan? Jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allahnya. Yesaya 50 ayat 7 hingga 10. Penguasa dunia ini datang, kata Yesus, dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Yohanes 14 ayat 30. Di dalam dia tidak ada sesuatu yang menyambut penyesatan setan. Ia tidak menyetujui dosa, sedikit pun ia tidak memikirkan hendak menyerah kepada pencobaan. Demikian juga halnya dengan kita. Kemanusiaan Kristus dipersatukan dengan keilahian dan dilayakkan untuk pergumulan itu oleh tinggalnya
Roh Kudus di dalam hatinya, dan Ia datang untuk membuat kita mengambil bahagian dalam sifat-sifat ilahi itu. Selama kita dipersatukan dengan Dia oleh iman, dosa tidak lagi menguasai kita. Allah mengulurkan tangannya hendak mencapai tangan iman kita agar kita berpegang teguh pada keilahian Kristus supaya kita dapat mencapai kesempurnaan tabiat. Dan bagaimana ini dilaksanakan? Kristus telah menunjukkan kepada kita dengan alat apakah Ia menang dalam peperangan melawan setan. Oleh firman Allah, hanya dengan firman itulah Ia dapat melawan pencobaan. Ada tertulis katanya, dan kepada kita dikaruniakan janji-janji yang berharga dan yang sangat besar supaya olehnya kamu boleh mengambil bahagian dalam kudrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. 2 Petrus 1 ayat 4. Setiap janji dalam firman Allah adalah milik kita. Dari setiap firman yang keluar dari mulutnya, kita harus hidup apabila diserang oleh pencobaan. Janganlah memandang kepada keadaan atau pada kelemahan diri sendiri, melainkan pada kuasa firman itu. Segenap kekuatannya adalah milikmu. Segala pesanmu, kata pengarang Mazmur, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Sesuai dengan firman yang engkau ucapkan, aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Mazmur 119 ayat 11. So, sampai di sini saja pembacaan kita di dalam Desire of Ages nomor 122 hingga 123 untuk hari yang ke-44, di mana dalam buku ini, dalam firman Tuhan untuk hari ke-44 ini mengajar kita untuk melawan segala nafsu, especially nafsu makan kita. Bila kita merasakan kita overeating ataupun tidak dapat mengawal nafsu makan kita, di mana kita makan lebih dari sepatutnya badan kita konsum atau makan, kita harus mengingat ataupun keep on reminding ourselves that Tuhan sudah merasakan kelaparan itu terlebih dahulu, dan Tuhan juga sudah merasakan kehausan itu terlebih dahulu ketika Dia berpuasa selama 40 hari dan telah dicobai oleh setan pada ketika itu. So, mari kita sama-sama mengawal nafsu kita, terutama sekali nafsu makan kita, sebab kalau kita overeating, kita juga akan mempengaruhi, secara tidak langsung mempengaruhi kesehatan tubuh badan kita sendiri. So, amalkan gaya hidup sehat dan makanan sehat ya. So, terima kasih kerana sudah bersama dengan saya. So, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kerana Engkau sudah memimpin kami dalam pembacaan kami hari ini, dan kami telah mempelajari sesuatu daripada firman Engkau, Tuhan. Biarlah Engkau terus kuatkan kami, Engkau terus beserta dengan kami, Engkau terus mengingatkan kami melalui Roh Kudus Engkau agar kami terus dekat dengan Engkau, kami terus melawan segala nafsu kami yang tidak baik untuk diri kami dan tidak baik di hadapan-Mu, Tuhan. Terutama sekali dalam nafsu pemakanan kami, sebab kami percaya daripada cara pemakanan kami juga ia mempengaruhi kesehatan tubuh badan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan kerana Engkau sudah bersama dengan kami. Ampunkan segala dosa pelanggaran kami, Tuhan. Semua ini saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. So, sampai di sini sahaja pembacaan kita pada hari ini. So, jangan lupa untuk bersama dengan saya di pembacaan seterusnya ya. So, jumpa lagi di hari yang ke-45 dan Tuhan memberkati kita semua. Bye.